Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kenalkan, nama saya Bos Setiawan, RT 82110060 dari Uniset Sanga-Sanga. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu kita mempersiapkan APD yang wajib digunakan, yaitu helm, kacamata, sarung tangan, set tisu, serta masker di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam pekerjaan, beberapa hal yang harus kita persiapkan seperti dokumen dan tool. Di antaranya itu shop manual, partbook. Setelah itu ada G4A untuk RNI dan GSA, dan untuk toolnya toolbox, terus sekel, lifting, dan cebol, dan untuk webbing stringnya. Setelah itu juga ada special tool seperti power rod dan couplet untuk mempermudahkan kita pada proses pekerjaan nanti. Tali sebagai guidance pada saat proses pengangkatan atau pelepasan komponen. Terus tabungan dan filter dan terpal sebagai melakukan pekerjaan. Pertama, kita parkir unit di tempat yang rata dan aman. Setelah itu kita posisikan unit dengan attachment posisi mengarah keluar semua untuk attachmentnya, dan silindernya masuk semua. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita pastikan untuk mengisolasi sumber energi pada unit, dimana dengan cara meng-off-kan switch moto yang terpasang pada unit itu. Kita off-kan, lalu kita pasang padlock kita dan kita kunci. Kemudian kita lakukan perilisan sisa pressure pada hydraulic system dengan cara membuka cap pada hydraulic tank dengan secara perlahan sampai pressure-nya terilis sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah unit terparkir dalam posisi yang aman, lalu kita lepas cover yang berada di bawah unit, yaitu di area main pump dan radiator. Setelah itu kita siapkan tampungan untuk mengedrain coolant dan oli hidrolik. Untuk coolant sendiri itu sekitar 142 liter, dan untuk oli hidrolik sekitar 670 liter. Setelah semua terdrain habis, lalu kita prepare, kita pasang terpal di bawah unit untuk mengantisipasi ceceran oli atau coolant pada saat kita melakukan proses pelepasan nanti. Setelah itu kita melepas cover-cover yang berada di area sekitar engine dan main pump. Kemudian kita angkat, lalu kita lepas juga part-part related yang berhubung dengan engine hood seperti hose, air intake, lalu opsional piping fire, serta wiring-wiring yang terhubung dengan engine hood. Sudah kita lepas, kita tutupin untuk proses air intake-nya ataupun konektor wiring. Setelah itu lalu kita lepas engine hood-nya dan juga muffler-nya. Setelah semua cover terlepas, kemudian kita lakukan pelepasan part-part related yang berhubung langsung kepada engine. Di antaranya yaitu hose air intake, lalu ada hose cooling system, juga ada wiring-wiring, dan hose fuel. Untuk hose fuel, pastikan sebelum melepas hose kita tutup dulu keran di bawah tangki fuelnya agar pada saat pelepasan hose fuelnya tidak mengalir. Lalu untuk hose AC bisa kita lepas, bisa juga kita tidak lepas. Untuk itu bisa kita lepas kompresor AC-nya, lalu kita taruh di sini atau kita sisipkan tempat yang aman.
agar tidak mengganggu pada proses pelepasan pengangkatan engine nanti. Lalu setelah semua part related yang terhubung ke engine tadi sudah lepas, kita pastikan kita bungkus semua lubang hose maupun lubang tub. Kita bungkus menggunakan solasi atau lakban agar tidak ada kotoran yang masuk. Selain itu juga pada saat sebelum pelepasan part related tadi, kita lakukan marking terlebih dahulu agar mempermudah kita pada proses pemasangan nanti. Nah, kemudian kita lakukan juga pelepasan hose-hose yang ada di daerah hidrolik pump. Sebelum kita melepas, alangkah baiknya kita lakukan marking terlebih dahulu. Setelah itu lalu kita lepas semua connection hose-hose yang terhubung kepada hidrolik pump dan PTO. Setelah terlepas, kemudian kita lepas juga bracket filter PVC yang ada di dekat PTO. Lalu kita lepas mounting engine. Ada 4 posisi, kiri kanan sama belakang, kiri kanan. Kita lepas menggunakan special tool yaitu power wrench, dikarenakan kondisi di area sekitar mounting board areanya terbatas. Setelah terlepas, lalu kita lakukan persiapan untuk mengangkat engine. Kita pasang bel atau sling di tempat area pengangkatannya, yaitu 3 titik di PTO 2 dan di depan 1. Sebelum melakukan pengangkatan, kita pastikan semua part-part related mau itu yang terhubung pada engine dan area hidrolik pump serta PTO sudah terlepas semua. Setelah itu lalu kita lakukan pengangkatan. Kita angkat engine-nya dan dikorong perlahan, lalu kita setelah terlepas kita posisikan pada stand yang telah disediakan. Untuk berat engine itu sendiri include pompa dan PTO itu sekitar 4,85 ton. Setelah engine sudah terlepas, lalu kita lakukan pengukuran axial play atau end play pada engine baru. Pengukuran ini dilakukan sebelum PTO pada engine terpasang dan sesudah pada PTO pada engine terpasang. Pastikan ukuran end play pada engine itu sesuai dengan standar ukurannya, yaitu sekitar 0,18 sampai 0,32 mm. Setelah sudah melakukan pengukuran, lalu kita lakukan completed pada engine barunya. Misalnya ada part-part yang kurang pada engine baru, kita ambil pada engine yang lama. Setelah tercompleted lalu kita prepare untuk melakukan pengangkatan engine ke unit. Setelah itu kita persiapkan alat angkatnya dan alat bantu angkatnya seperti sling atau wedding sling, kita pasang pada engine. Lalu kita lakukan pengangkatan dan juga kita persiapkan cushion serta board mounting dan nakuknya. Lalu kita pasang pada engine baru. Pastikan kondisi thread atau thread pada nut atau pada board mounting engine kondisinya bagus. Apabila rusak atau threadnya kemakan, bisa kita lakukan repair atau boardnya diganti. Lalu setelah itu kita pasang board mountingnya, lalu kita kencangkan. Kita kencangkan dan kita top menggunakan power wrench. Itu untuk topnya sendiri sekitar 95 kg meter. Setelah itu jangan lupa kita kasih tanda apabila sudah dilakukan pengetokan. Setelah engine sudah terpasang, lalu kita lakukan pemasangan part-part relatif yang terhubung ke engine. Itu diantaranya hose fuel, hose radiator,
lalu ada juga hose air intake system dan tubnya, juga ada wiring yang juga controller, terus juga ada kabel yang starting motor dan kabel groundnya. Itu kita completed semua. Pastikan sebelum kita memasang hose dan tub kondisinya sudah bersih, dan kita buka juga penutupnya. Setelah itu lalu kita pasang. Untuk kritikal pemasangan klem pada hose air intake atau hose radiator, pastikan hose yang masuk ke tub mencukupi luas penampangnya. Lalu klem yang kita pasang kita kasih jarak di antara ujung bibir hose-nya sekitar 5 mili. Lalu kita posisikan klemnya berlawanan arah. Pada satu sisi itu kita berlawanan arah, misalnya atas atau bawah. Pada nutnya atau untuk yang buat yang pengencangannya itu supaya area pengencangan pada hose tersebut sama rata. Lalu setelah itu kita lakukan torque pada hose-nya, pada klemnya itu sesuai dengan standar torque-nya. Lalu kita pasang juga kompresor AC kepada bracketnya, lalu kita kencangkan sesuai standar kencangannya. Kemudian kita lakukan pemasangan hose yang terhubung pada hydraulic pump. Pastikan kondisi lubang pada hose atau pada pompa itu sudah kita bersihkan. Pastikan juga pada saat pemasangan hose kondisi o-ring yang terpasang duduk pada alur fitting hose dan kondisinya masih bagus untuk digunakan. Terus juga pada pemasangan hose suction, pastikan juga klemnya, pemasangan klem pada hose tersebut posisinya berlawanan arah, kencangannya merata, dan kita kasih liquid pada ujung bibir hose untuk sebagai sealant fungsinya pada hose tersebut. Dan itu juga kita pasang bracket filter PVC, kita pasang. Setelah terpasang semua dan terkompleted di area hydraulic pump, kemudian kita pasang cover yang berada pada hydraulic pump area di set cover ini. Lalu yang cover atasnya juga kita pasang dan kita kencangkan. Jangan lupa juga kita torque sebesar 11,5 kg. Setelah itu lalu kita pasang juga koper-koper partisi yang menghubungkan antara engine room dan hydraulic pump room. Setelah koper-koper pada area hydraulic pump sudah terpasang semua, lalu kita lakukan pemasangan engine hood beserta bracket air cleanernya. Kita pasang, juga kita pasang mufflernya. Setelah terpasang, lalu kita pasang bolt mountingnya dan kita kencangkan. Lalu kita torque juga sebesar 11,5 kg. Lalu kita pasang part-part yang terhubung kepada engine hood. Itu diantaranya hose yang menuju ke turbo, dari air cleaner ke turbo. Pastikan sebelum pasang kondisi hose-nya bersih dan tidak ada kotoran di situ. Kita pasang. Kemudian juga ada tapping opsional fire dan hose-nya kita pasang juga, dan wiring itu juga kita pasang. Semua yang terhubung juga kita pasang semua. Kemudian kita pasang cover bawah unit, kita pasang semua. Lalu kita kencangkan juga drain plug pada radiator dan drain plug pada hidrolik. Lalu juga kita buka keran fuel yang berada di bawah fuel tank yang kita tutup tadi pada saat sebelum proses pelepasan engine. Lalu kita lakukan pengisian coolant, itu sekitar 142 liter, dan pengisian pada oli hidrolik itu sekitar 670 liter. Dan kita juga isi oli PTO nya sekitar 13,5 liter.
Kemudian kita lakukan pengecekan level oli engine, apakah level atau tidak. Apabila kurang, kita leveling oli engine-nya. Setelah itu kita lakukan bleeding fuel system. Itu kita aktifkan electric priming pump-nya, lalu kita buka keran untuk bleedingnya. Kemudian kita lakukan tes running, tapi kita lepas dulu padlock yang kita pasang, kita lepas, lalu kita prepare dan kita lakukan tes running. Setelah running, lalu kita lakukan bleeding pada hidrolik dengan membuka valve bleeder yang ada di pompa. Kemudian kita lakukan final inspection, apakah ada rembesan atau bocoran pada sekitar area engine, PTO dan hidrolik dan coolant dan radiator. Setelah semua aman, lalu kita lakukan performance test pada engine. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.